Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang gadis bernama Melati. Melati bukanlah gadis yang cantik seperti kebanyakan wanita di desanya. Wajahnya cacat, kulitnya kusam, dan matanya yang agak juling seringkali membuat orang lain menjauh. Melati sering diejek dan dijauhi, bahkan oleh teman-temannya sendiri. Mereka memanggilnya si buruk rupa, yang berarti si wajah buruk. Setiap kali Melati mendengar ejekan itu, hatinya remuk. Namun, ia tak pernah mengeluh. Ia selalu berusaha tetap tersenyum, meskipun rasa sakit itu terkadang membuatnya ingin menangis. Ayah dan ibunya selalu mengingatkan bahwa kecantikan sejati berasal dari dalam. Namun kenyataannya, dunia tak selalu begitu. Di mata banyak orang, penampilan fisik adalah segalanya. Melati punya satu sahabat sejati, yaitu Rudi. Rudi adalah anak seorang petani yang tinggal di desa yang sama. Rudi selalu ada untuk Melati. Mereka bermain bersama sejak kecil, saling berbagi cerita dan rahasia. Namun, seiring berjalannya waktu, Rudi mulai beranjak dewasa. Meskipun hatinya tulus, kadang Melati merasakan bahwa Rudi mulai menjauh. Rudi jarang lagi mengunjunginya, dan saat mereka berbicara, ia lebih sering sibuk dengan teman-teman baru yang tampaknya lebih berkelas daripada Melati. Suatu hari, saat Melati berjalan ke pasar untuk membeli bahan makanan untuk ibunya, ia mendengar bisikan-bisikan di belakangnya. "Lihat, si buruk rupa itu datang." Salah satu suara terdengar dengan jelas. Melati menundukkan kepalanya, mencoba mengabaikan mereka, tetapi langkahnya terasa berat. Setiap langkah yang ia ambil, terasa semakin jauh dari kebahagiaan. Ia terus berjalan hingga akhirnya sampai di depan sebuah warung milik Ibu Titi. Ibu Titi, seorang wanita parubaya yang baik hati, melihat Melati dengan pandangan penuh kasih sayang. "Melati, nak, kau tak perlu peduli dengan mereka. Kamu cantik di mataku," ujar Ibu Titi dengan lembut. Namun, kata-kata itu tak mampu menghapus rasa sakit yang ada di hati Melati. Melati duduk sejenak di bangku depan warung, menunggu beberapa saat agar suasana hatinya sedikit tenang. Saat itulah ia melihat Rudi datang, berjalan dengan penuh semangat. Rudi yang dulu selalu menemani dan melindunginya kini tampak berbeda. Wajah Rudi cerah, penuh senyum, namun ia tidak melirik Melati sama sekali. Ia langsung menyapa teman-temannya yang ada di pasar. Melati merasa sesuatu di hatinya seperti robek. Ada kesedihan yang dalam yang tiba-tiba datang begitu saja. Air mata yang sejak tadi tertahan, kini mengalir begitu saja. Dengan terburu-buru, Melati beranjak dari tempat duduknya dan berjalan cepat pulang. Setiap langkahnya semakin berat, hatinya semakin pilu. Apa yang salah dengannya? Mengapa ia selalu menjadi objek olokan? Sesampainya di rumah, Melati langsung mengunci pintu kamarnya. Ia duduk di sudut ruangan, menangis sepuasnya. Tangisannya tak terdengar oleh siapapun, karena ia selalu berusaha menyembunyikan kesedihannya. Namun, kali ini, ia merasa teramat lelah. Ia merasa tak sanggup lagi untuk menghadapi dunia yang penuh dengan kebencian dan penghakiman. Mengapa dunia begitu kejam? Mengapa ia tak bisa diterima? Hanya karena wajahnya yang berbeda? Hari-hari berlalu, namun rasa sakit yang melanda hati Melati tak kunjung reda. Ia mulai semakin mengurung diri di kamar, hanya keluar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia merasa terasing, seperti berada di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpedulian dan penghinaan. Teman-teman yang dulu sering menemaninya kini lebih memilih untuk bersosialisasi dengan orang lain. Bahkan Rudi yang dulu selalu ada untuknya, kini semakin jarang datang. Melati merasa kehilangan arah, seolah hidupnya tak berarti lagi. Suatu sore, ketika Melati sedang duduk di teras rumah, tiba-tiba Rudi datang menghampirinya. Melati terkejut, namun tak bisa menyembunyikan sedikit rasa senang. Rudi menatapnya sejenak, lalu duduk di sampingnya. "Melati, maafkan aku," kata Rudi dengan suara pelan. Aku tak tahu harus bagaimana. Teman-teman baruku sering mengolok-olokmu, dan aku tak berani membela.
Aku takut mereka akan menjauhiku jika aku terus mendekatimu. Melati terdiam. Ia menatap wajah Rudy yang tampak penuh penyesalan. Hatinya terasa pedih. Namun ia mencoba untuk tetap tenang. Rudy, kenapa kau harus takut? Apa salahnya aku? Tanya Melati dengan suara yang hampir tenggelam. Aku tak pernah menginginkan ini, Rudy. Aku hanya ingin diterima. Tapi kenapa aku selalu dijauhi? Bahkan oleh orang yang paling aku percayai. Rudy terdiam, tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Ia hanya menundukkan kepala, merasa sangat bersalah. Melati merasakan ada banyak kata-kata yang tak terucap. Namun hatinya sudah terlalu terluka untuk bisa menerima penjelasan apapun. Ia berusaha tersenyum, meski air mata sudah mulai menetes di pipinya. Si buruk rupa itu adalah aku, Rudy. Aku tak bisa mengubahnya. Aku tak bisa mengubah pandangan orang tentangku. Lanjut Melati dengan suara gemetar. Tapi, aku ingin kau tahu satu hal. Aku tak pernah menyalahkanmu. Aku hanya ingin kau tahu betapa dalamnya rasa sakit ini. Rudy menunduk, kemudian mengangkat wajahnya. Ada air mata yang mulai menggenang di matanya. Melati, aku benar-benar minta maaf. Aku seharusnya lebih berani. Aku seharusnya lebih peduli. Melati menatapnya sejenak. Ada kekosongan dalam dirinya, yang meskipun Rudy minta maaf, tak bisa langsung terisi. Ia merasa kecewa, namun pada saat yang sama, ia juga merasa bahwa dunia ini memang tidak selalu adil. Keberadaan Melati seakan hanya menjadi bayang-bayang yang terus dihantui oleh pandangan negatif orang lain. Malam itu, Melati terjaga hingga larut. Ia memikirkan kata-kata Rudy yang tadi, namun entah mengapa hatinya tetap kosong. Meskipun Rudy mengakui kesalahannya, ia merasa tak bisa begitu saja memaafkan. Rasa sakit itu terlalu dalam, dan Melati tahu bahwa meskipun ia menginginkan kedamaian, dunia tak bisa memberikan apa yang ia harapkan. Esok harinya, Melati memutuskan untuk pergi ke hutan dekat desanya. Ia membutuhkan waktu untuk menyendiri, berpikir, dan mencari jawaban atas kebingungannya. Langit cerah, namun udara pagi yang segar tak bisa sepenuhnya menghapus kegalauan yang menggelayuti hatinya. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang sudah dilalui ribuan kali, namun hari itu terasa berbeda. Jalan yang biasa dilalui dengan penuh kebersamaan kini terasa begitu sepi, seperti dunia yang hanya miliknya. Ia berhenti sejenak di bawah pohon besar, menatap ke langit biru yang luas. Namun, meskipun keindahan alam di sekelilingnya, hatinya tetap merasa kosong. Melati menyandarkan punggungnya di pohon besar itu dan menutup matanya. Seperti biasa, pikirannya melayang kepada kenangan-kenangan lama. Mengenang masa kecil yang indah bersama orang tuanya. Mengenang saat-saat Rudy menjadi sahabat terbaiknya. Namun, semuanya kini terasa jauh, seolah waktu sudah merenggut semua yang berarti baginya. Apakah aku akan selalu seperti ini? Melati bertanya dalam hati, suara hatinya penuh keraguan. Apakah aku akan selalu dihukum hanya karena penampilanku? Sejenak, Melati menahan isak tangisnya. Ia tidak tahu apakah ia harus terus berjuang atau menyerah. Perasaan kecewa dan kesepian semakin menggerogoti hatinya. Namun, di tengah kebingungannya, ada satu hal yang ia tahu pasti. Ia tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebencian orang lain. Ia harus menemukan cara untuk berdamai dengan dirinya sendiri, meskipun itu terasa sangat sulit. Melati memutuskan untuk kembali ke rumah. Namun kali ini ia tidak ingin menangis lagi. Ia ingin mencoba melihat dunia dengan cara yang berbeda, meskipun itu hanya bisa dimulai dengan menerima dirinya apa adanya. Hari-hari setelah perjalanan panjang di hutan, Melati merasa ada perubahan kecil dalam dirinya. Meski rasa sakit yang ia rasakan tak kunjung hilang, ada sedikit keinginan untuk bertahan. Ia mulai belajar menerima dirinya apa adanya, meskipun itu tidak mudah. Melati mulai berusaha untuk tidak terlalu peduli dengan pandangan orang lain, meskipun seringkali hati kecilnya masih tersakiti. Rudy datang lagi, kali ini dengan sikap yang berbeda. Ia tak hanya meminta maaf, tapi juga berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia datang membawa sekeranjang buah-buahan dari kebun keluarganya,
dengan harapan bisa sedikit menghibur hati Melati. Namun, Melati tetap merasa canggung. Ada jarak yang terbentuk, tak hanya antara mereka, tetapi juga dalam hatinya sendiri. Melati, aku benar-benar ingin menunjukkan bahwa aku peduli. Aku tahu aku banyak salah, dan aku tak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin memperbaikinya, ujar Rudi dengan serius, tatapannya penuh harap. Melati terdiam sejenak, menatap buah-buahan yang dibawanya. Sungguh, Rudi telah berusaha, namun hati Melati tak bisa begitu saja menerima. Rudi, aku tahu kamu menyesal, tapi aku tak bisa begitu saja melupakan semuanya. Kamu sudah memilih untuk menjauhkan dirimu dari aku, dan itu terlalu sakit untuk dilupakan begitu saja, jawab Melati dengan lembut, meski kata-kata itu terasa sangat berat di hatinya. Rudi mendekat, mencoba menjelaskan lebih lanjut, namun Melati mengangkat tangan, meminta agar ia berhenti. Aku tidak ingin menyalahkanmu lagi, Rudi. Aku hanya ingin waktu untuk sendiri. Aku harus belajar untuk tidak bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Rudi terdiam, wajahnya tampak kebingungan dan terluka. Melati, aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku ingin jadi teman yang bisa kamu andalkan. Melati menatap Rudi dalam-dalam, hatinya terombang-ambing antara keinginan untuk memaafkan dan rasa sakit yang masih terpendam. Mungkin kita bisa berteman, Rudi, tapi aku butuh waktu, jawabnya akhirnya, tanpa ada kemarahan, hanya rasa kebingungan yang mendalam. Sejak saat itu, hubungan mereka memang tidak pernah kembali seperti dulu. Rudi berusaha sebaik mungkin untuk tetap mendukung Melati, meskipun ia tahu bahwa Melati tak bisa langsung membuka hatinya seperti sebelumnya. Melati merasa bingung, di satu sisi ia ingin menjaga hubungan itu, tapi di sisi lain, ia tak bisa mengabaikan rasa sakit yang telah ia alami. Sementara itu, di luar hubungan mereka, desanya tetap sama. Orang-orang tetap mengolok-olok Melati, meskipun ia sudah berusaha tidak peduli. Bahkan, ada yang menyebutnya si pemurung, karena ia jarang tertawa dan selalu tampak melamun. Namun, ada satu hal yang Melati sadari, ia tak akan bisa mengubah cara pandang orang lain. Semua yang bisa ia lakukan adalah mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Melati mulai lebih sering menghabiskan waktu di ladang milik keluarganya. Ia menanam berbagai tanaman untuk membantu ibunya. Meskipun pekerjaan itu melelahkan, ada kedamaian yang ia rasakan saat berada di tanah, merasakan sentuhan alam. Ia merasa seperti menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Melati mulai menghargai dirinya sendiri lebih dari sebelumnya, meskipun itu bukanlah perjalanan yang mudah. Pada suatu sore, ketika Melati sedang menyirami tanaman di ladang, ia dikejutkan oleh suara langkah kaki di belakangnya. Ia berbalik, dan melihat Rudi berdiri di sana dengan senyum canggung. Melati, aku hanya ingin bilang, aku bangga padamu. Kamu telah berjuang dengan caramu sendiri, dan itu membuatku kagum, ujar Rudi dengan tulus. Melati terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tak tahu harus berkata apa. Terima kasih, Rudi. Mungkin aku memang bukan orang yang kuat seperti yang kamu kira, tapi aku sedang berusaha untuk menerima diriku sendiri, jawabnya, merasa sedikit tersentuh. Rudi tersenyum, dan mereka berbicara lebih lama lagi. Kali ini, percakapan mereka tidak terasa canggung. Mereka berbicara tentang banyak hal, dari masa kecil mereka, impian mereka, hingga harapan untuk masa depan. Walaupun hubungan mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu, Melati merasa sedikit lebih damai. Rudi, dengan segala keterbatasannya, telah berusaha memahami perasaannya, dan itu sudah cukup baginya. Namun, satu hal yang masih menggantung di hati Melati adalah bagaimana ia harus berdamai dengan dirinya sendiri. Meski ia menerima kenyataan bahwa ia tak akan bisa mengubah cara orang lain memandangnya, ada satu hal yang selalu mengingatkan dirinya untuk terus berjuang, keberanian untuk menerima kekurangannya, keberanian untuk tetap hidup meskipun dunia seringkali tampak kejam. Melati menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengubah pandangan orang tentang dirinya kecuali dirinya sendiri. Ia harus belajar untuk mencintai dirinya, meskipun terkadang dunia begitu keras untuk memberinya kesempatan. Karena dalam setiap luka, ada kekuatan yang tersembunyi.
Waktu terus berlalu, dan Melati mulai merasakan perubahan kecil yang signifikan dalam dirinya. Meskipun dunia di luar sana seringkali tidak peduli dengan siapa dirinya, ia mulai menemukan ketenangan dalam diri sendiri. Ia berhenti mengukur nilai dirinya berdasarkan pandangan orang lain. Melati menyadari bahwa keindahan sejati tidak terletak pada wajah atau penampilan fisik, tetapi dalam cara seseorang menerima dan menghargai dirinya sendiri. Suatu hari, ketika Melati sedang membersihkan kebun, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Rudy datang lagi, kali ini dengan ekspresi yang lebih serius. Ia terlihat ragu untuk mendekat, namun akhirnya ia berjalan menuju Melati. Melati menatapnya tanpa berkata-kata, seperti sudah tahu bahwa akan ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan. "Melati, aku tahu ini mungkin terlambat, tapi aku merasa aku harus mengatakan sesuatu," ujar Rudy dengan suara tegas, namun ada sedikit kegugupan di dalamnya. Melati menghentikan pekerjaannya, memandang Rudy dengan penuh perhatian. "Apa itu, Rudy?" tanyanya dengan suara yang tenang. Aku ingin melamar kamu, Melati," kata Rudy dengan jujur, meskipun matanya tampak sedikit terhindar. "Aku tahu aku tak bisa mengubah masa lalu, dan aku tahu aku tak sempurna. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, bukan karena penampilanmu, tetapi karena siapa dirimu yang sebenarnya." Melati terdiam, kata-kata Rudy seperti menggema dalam hatinya. Sebelumnya, ia selalu merasa bahwa dirinya tidak layak untuk dicintai. Namun, saat mendengar kata-kata itu, ada rasa hangat yang tumbuh dalam dirinya. Rudy tidak memandangnya hanya sebagai si buruk rupa, tetapi sebagai Melati, seorang gadis dengan hati yang tulus. Air mata perlahan mengalir di pipi Melati, tetapi kali ini bukan karena rasa sakit atau kesedihan. Ini adalah air mata kebahagiaan. Air mata yang akhirnya bisa mengalir setelah bertahun-tahun terkunci dalam kesendirian. "Rudy," kata Melati, suaranya gemetar. Aku tidak pernah membayangkan akan ada seseorang yang bisa mencintaiku dengan tulus. Terima kasih, Rudy, karena kamu melihat aku lebih dari sekedar wajahku." Rudy terdiam sejenak, kemudian ia mendekat dan meraih tangan Melati dengan lembut. "Melati, aku mencintaimu. Bukan karena kau sempurna, tapi karena kau adalah dirimu. Semua luka, semua kekurangan, justru membuatmu lebih kuat, lebih indah di mataku." Melati mengangguk, hatinya penuh dengan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Ia tahu, meskipun masa lalu tak selalu mudah untuk dilupakan, ia telah menemukan satu hal yang paling berharga, cinta yang tulus, yang datang dari seseorang yang tidak melihatnya sebagai si buruk rupa, tetapi sebagai dirinya yang sejati. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Melati merasa benar-benar diterima. Bukan hanya oleh Rudy, tetapi juga oleh dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa terbelenggu oleh pandangan negatif orang lain. Ia tahu bahwa kehidupan ini bukan tentang bagaimana orang lain melihatmu, melainkan bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Melati akhirnya bisa tersenyum dengan penuh kebahagiaan. Ia tahu bahwa dunia tidak akan pernah sempurna, tetapi ia juga sadar bahwa ia memiliki kekuatan untuk membentuk kebahagiaan dari dalam dirinya. Rudy mungkin bukan jawaban atas segala masalahnya, tetapi kehadirannya adalah pengingat bahwa cinta yang tulus bisa datang dari tempat yang tak terduga, bahkan dari seseorang yang dulu sempat ragu untuk mendekatinya. "Rudy, aku siap untuk memulai babak baru dalam hidupku," kata Melati dengan penuh keyakinan, sambil menggenggam tangan Rudy erat. "Aku siap untuk mencintai diriku, dan aku siap untuk mencintaimu." Rudy tersenyum dengan tulus, dan mereka berdiri bersama, menatap masa depan yang penuh dengan harapan. Melati menyadari bahwa dirinya bukan lagi si buruk rupa. Ia adalah seorang wanita dengan kekuatan hati, seorang wanita yang telah belajar untuk menerima dirinya dan menemukan cinta sejati di dalamnya. Dengan langkah penuh percaya diri, Melati melangkah ke depan, meninggalkan masa lalu yang penuh luka dan penderitaan. Ia tahu, perjalanan hidupnya belum berakhir, tetapi ia kini siap untuk menghadapi apapun dengan kepala tegak, karena ia tahu bahwa cinta yang paling penting adalah cinta kepada diri sendiri.